Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa mendengar suara saya ya? Silahkan yang sudah hadir mengisi absensi kehadiran pada kolom chat yang ada di bagian bawah ini. Hadir, kemudian kelas apa begitu ya. Sambil menunggu teman-teman yang belum datang. Belum ada tugas untuk bahasa Indonesia ya. Belum ada tugas untuk bahasa Indonesia. Ini kelas baru ya, pertemuan kedua kalau tidak salah. Ya, Kedua untuk bahasa Indonesia. Tolong linknya tadi dibagikan ke semua kelas yang ikut mata kuliah bahasa Indonesia. Nah, sejarah singkat tentang sejarah bahasa Indonesia, kemudian hakikat, kedudukan, dan fungsi bahasa Indonesia. Nah, hari ini saya berikan materi tentang sejarah bahasa Indonesia. Nah, bahasa Indonesia itu berasal dari bahasa Melayu ya. Kemudian bahasa Melayu dipakai di Nusantara diketahui dengan adanya prasasti-prasasti yang ditemukan. Nah, prasasti-prasasti itu yang pertama adalah prasasti Kedukan Bukit, ditemukan di Palembang pada tahun 684. Kemudian yang B ada prasasti Talang Tuwo. Ini ditemukan di Palembang pada tahun 684. Kemudian yang ketiga prasasti. Ini prasasti ya, bukan parasasti. Prasasti Kota Kapur. Ini ada di Bangka pada tahun 686. Prasasti Karangbrahi. Ini di Jambi pada tahun 832. Kemudian prasasti Bogor.
Ini ditemukan di Bogor pada tahun 942. Yang hadir baru 7 ini. Untuk kelas sore kelihatannya jumlahnya banyak. Tolong linknya dibagi di grup ya, sehingga yang hadir nanti banyak untuk hari ini. Nah, Indonesia. Yang pertama, yang kedua, sistem bahasa Melayu sederhana sehingga mudah digunakan ya, tidak menggunakan bahasa. Yang ketiga, karya suku bangsa yang ada di Nusantara memakai bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia. Yang keempat adalah bahasa Melayu mempunyai bahasa. Nah, kemudian bahasa diangkat menjadi bahasa Indonesia itu karena bahasa Melayu dipakai di kalangan kerajaan. Penggunaan bahasa Melayu di kemerdekaan. Ada banyak bahasa untuk seluruh pelosok sana. Ini manfaat bahasa Melayu sebagai sang komisi. Penggunaan itu adalah masih tahun 1900 dan kemerdekaan dan yang pada tanggal 20 tahun 1928 dimuliakan pada tahun 1928. Bahasa Melayu kemerdekaan. Itu dia itu budaya sama itu tentang terdapat 12 tahun dari pendidikan dan 1945 pasal 36 yaitu Indonesia sebagai negara. Yang pada tahun 1947 penggunaan dan usulnya. Ejaan Confusion. Ini pada ejaan Confusion itu huruf C, Y, huruf I, dia koma I, itu ya pertama. Kalau C, D, yang kalau ulang ya, maka lain ini tulisan anak. Yang dari satu misalnya harusnya tidak menggunakan punggah gitu. Dan yang ketiga dipisahkan misalnya anak negeri. Ejaan Suwandi ini sebagai pengganti ejaan Van Ophusen tadi ya. Penggunaan huruf OE dalam ejaan Van Ophusen berubah menjadi U seperti pada contoh guru itu umur. Nah, dulu itu semua kata yang menggunakan huruf U pada ejaan Van Ophusen ditulis dengan cara OE. Menggunakan huruf J untuk menulis sudah ada tradisi dan kemudian diulangannya ulang mari Ophusen dengan dua. Kerja rumah ditulis tidak tanda dengan or dan siap. Huruf A dan ilangkan namanya jadi mai karena apa dilakukan itu yang dari jangka dan penulisan kata majemuk dapat dilakukan dengan 3 cara ya. Ini tanpa tanda hubung, ini menggunakan tanda hubung ini tanpa tanda dari kata yang berasal dari yang tidak Asia tidak pura-pura. Perkembangan bahasa Indonesia pada masa kemerdekaan. Pada tahun 1972, Presiden Republik Indonesia meresmikan di bahasa kemudian ejaan Suwandi yang dikenal dengan direksi lagi di ejaan yang disempurnakan. Nah, ini ejaan yang disempurnakan sekarang oleh Badan Bahasa itu diubah namanya menjadi PUEB ya, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Terdapat pada beberapa contoh kata yang ada di slide ke-9 ini. Ada di slide ke-9, yaitu contoh kata pertama ya. Penulisan kata khusus ejaan Van Ophusen menggunakan U-nya ini ditulis dengan OE dan ejaan Suwandi U-nya
tulis U, dan kemudian ejaan yang disemurakan atau VoIP ini sudah mengikuti ejaan yang baku ya, yang baru. Hakikat bahasa Indonesia. Nah, bahasa itu pada hakikatnya adalah alat untuk berkomunikasi. Alat untuk berkomunikasi. Sifat atau ciri-ciri yang melekat, ciri-ciri yang hakiki dari bahasa itu, yang pertama adalah bahasa adalah sebuah sistem. Bahasa sebagai sistem, ya. Jadi sebuah sistem sekaligus bersifat sistematis. Yang kedua, bahasa sebagai tanda. Tanda ini apa? Ya, tanda yang mewakili sesuatu. Yang ketiga, bahasa ya. Bahasa itu sifatnya adalah arbitrer. Arbitrer itu artinya tidak tetap, ya, mana suka. Nah, silahkan yang belum mengisi absensi atau kolom chat ada 2 ini bisa diisi. Nah, yang baru hadir silahkan bisa mengisi kehadiran pada kolom chat yang ada di bawah itu, ya. Bahasa itu memiliki sifat yang konvensional. 7, bahasa itu produktif, ya. Jadi jumlahnya itu tak terbatas, ya, relatif. Bahasa itu unik. Unik artinya mempunyai ciri khas, ya. Unik itu mempunyai ciri khas. Bahasa itu universal. Artinya dimiliki oleh ciri yang sama dimiliki oleh setiap bahasa di dunia. Yang ke-10, bahasa itu dinamis. Dinamis artinya perubahannya itu sewaktu-waktu dapat terjadi. Jadi seperti yang saya katakan bahwa oleh Balai Bahasa setiap kata itu dikaji kembali, ya, penulisannya. Bagaimana yang baku dan tidak bagus. Seperti kata analisis, analisa. Dulu itu kan analisa, kemudian diubah menjadi analisis dan ya analisis. Oh maaf, dulu yang pertama itu analisis, kemudian diubah menjadi analisa, dan direvisi kembali menjadi analisis. Selanjutnya, kedudukan bahasa Indonesia. Bentar saya cek dulu, banyak yang mau masuk ini. Jadi dia memiliki kedudukan yang sangat penting, ya. Yang pertama, sesuai dengan Ikrar Sumpah Pemuda yang dicetuskan pada tanggal 28 Oktober pada tahun 1928 yang berbunyi, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Yang kedua adalah sesuai dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia pada tahun 1945 bab 15 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan. Ini pasal 36 menyatakan bahwa bahasa negara ialah
bahasa Indonesia. Jadi kedudukannya ini dikuatkan pada dua sejarah ya. Yang pertama adalah Ikrar Sumpah Pemuda dan kedua ada di dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia bab 15. Dengan begitu, kedudukan bahasa Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu bahasa nasional dan bahasa negara. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Hal itu terlihat pada jaringan tidak stabil. Lambang kebanggaan nasional. Kemudian lambang identitas nasional. Yang ketiga adalah sebagai alat pemersatu. Yang keempat adalah alat penghubung budaya antar daerah. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Sebagai bahasa resmi kenegaraan ya. Jadi di negara ini, negara Indonesia menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar resmi. Ya. Yang kedua, bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar resmi di lembaga-lembaga pendidikan. Kemudian yang ketiga, bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi di dalam perhubungan pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan kemudian bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi di dalam pengembangan kebudayaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan serta teknologi modern. Fungsi bahasa Indonesia. Fungsi bahasa Indonesia dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah bahasa Indonesia berfungsi sebagai alat kontrol sosial. Jadi, kapan sebaiknya kita menggunakan bahasa Indonesia yang baku dan menggunakan bahasa Indonesia yang tidak baku atau bahasa gaul. Kemudian alat untuk integrasi atau penyatuan ya. Sebagai contoh di dalam perkuliahan atau lingkup universitas perguruan tinggi yang notabene adalah mahasiswanya berasal dari berbagai macam suku bangsa, ya beraneka ragam, maka di sini
sebaiknya menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantarnya ya di lingkup perguruan tinggi. Nah, begitu. Kemudian bahasa Indonesia sebagai alat untuk beradaptasi. Jadi sama di sini ya, menyesuaikan apabila kita berada pada masyarakat pengguna bahasa yang heterogen, artinya pengguna bahasa yang beraneka ragam ya, heterogen, maka penggunaan bahasa Indonesia ini sangat disarankan. Kemudian sebagai alat komunikasi yang kita pakai, yang kita gunakan pada saat berkomunikasi, tentunya menggunakan bahasa ya. Mengingat era sekarang adalah era yang modern, zamannya yang modern, maka bahasa Indonesia di sini sering digunakan. Kemudian yang kelima adalah alat untuk mengungkapkan perasaan atau ekspresi diri. Bisa menemukan contoh yang lain ya dari fungsi bahasa Indonesia ya, kelima fungsi ini selain yang saya utarakan tadi. Masih ada sisa waktu, silahkan yang belum mengisi absensi pada kolom chat yang ada di bawah ini, kehadiran, silahkan mengisinya terlebih dahulu sebelum sesi perkuliahan ini berakhir. Gitu. Silakan masih saya tunggu untuk mengisi absensi pada kolom chat yang ada di bawah dengan menampilkan dengan mengetik hadir pada kolom chat ini. Sudah ya? Ya, baik. Tidak ada pertanyaan ya, silahkan masih saya tunggu, masih ada sisa waktu untuk bertanya mungkin. Oke, Mas. Oke.
Nah, eh, sebentar, apa namanya? Tidak ada yang ingin ditanyakan ya? Jika tidak ada, perkuliahan saya akhiri. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.